Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materinya. Kemarin kan kita baru dinamika sampai mana? Jebakan yang kedua ya, kalau nggak salah ya? Ya, gitu ya. Oke, kita akan lanjutin ya. Jadi sekarang masih dinamika. Kita akan lanjutkan. Oke. Nah, waktu kemarin kan saya bilang ya, ada 4 jebakan yang dasar yang sering muncul di ujian di dinamika. Yang kemarin kita udah belajar apa? Yang sentripetal sama gesekannya. Nah, yang jebakan yang ketiga saya sebut sebagai jebakan gaya kontak. Gaya kontak itu apa? Gaya yang muncul karena kontak, bersentuhan. Apa aja? Gaya normal dan gaya gesek. Oke. Jadi yang dimaksud gaya kontak di sini adalah gaya normal dan gaya gesek. Nah, kayak kemarin sama, yang kalian harus perhatikan itu adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu seperti apa sih yang ada jebakan ini? Sama solusinya gimana supaya kalian gak kejebak. Oke, ciri-ciri soal dinamika yang ada jebakan gaya kontak itu adalah apabila ada lebih dari satu benda. Satu benda yang saling bersentuhan. Bersentuhan tuh bisa bendanya itu nempel kayak gini atau numpuk. Oke? Kan seringnya kalian melihat kasus bendanya bertumpuk-tumpuk ya. Nah, itu sebenarnya kasusnya adalah dinamika gaya kontak. Nah, bagaimana solusinya supaya kalian tidak kejebak dengan jebakan ini? Yang pertama, standar aja kalian buat diagram gaya. Nah, ingat buat diagram gaya usahakan untuk masing-masing benda. Oke? Masing-masing benda. Kalau bisa jangan digabung. Oke, karena ngegabung emang kadang membuat gayanya tuh lebih simpel, tapi banyak gaya yang hilang. Makanya saya suka dipisah-pisah aja. Nah, langkah kedua, untuk gaya normal dan gaya gesek. Oke, untuk gaya normal dan gaya gesek, kalian sekarang harus kasih yang namanya indeks. Kasih nama. Jadi kalau sekarang kalian kalau ada benda-benda yang ciri-ciri gaya kontak, nulisnya jangan cuma normal satu, tapi harus jelas normal satu terhadap bidang apa. Misalkan N12, berarti normal di bidang normal benda satu akibat nyentuh bidang dua. Paham ya? Atau normal 1L, satu dengan lantai. Sama juga, gaya gesek juga nulis jangan cuma gaya gesek doang, tapi harus jelas tuh gaya gesek yang mana. Benda siapa dan bidangnya siapa. Oke? Nah, poin ketiga, ini yang sering sekali kalian lupa di SMA, ini. Hati-hati kalau ada benda saling kontak itu ada yang namanya gaya aksi dan gaya reaksi. Masih ingat kan ini syaratnya? Aksi reaksi? Satu apa? Arahnya harus berlawanan. Yang kedua, besarnya harus sama. Yang ketiga, terjadi pada dua benda yang berbeda. Oke? Nah, ini sering lupa. Yang keempat, udah tinggal kalian kerjakan saja. Oke? Maksudnya kerjakan itu apa? Maksudnya itu adalah kalian buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Oke? Jangan digabung. Dipisah-pisah dulu aja.
Oke, kita coba ya soalnya ya. Ini soal UTS juga, tapi gampang-gampang aja. Oke, ini UTS 2015. Oke, coba kalian baca dulu deh. Baca kan ya? Kalau baca ya. Jadi ada benda B itu yang atas, benda A itu yang bawah, benda B masanya 1, benda A masanya 2. Berada di permukaan lantai yang datar. Ada gaya F, gaya dorong. Gaya F-nya itu dia kenanya ke benda A. Oke? Nah, sudut tetanya 37. Jika antara lantai dan benda A tidak ada gesekan, oke? Antara lantai sama benda A. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. Yang B, tentukan gaya F maksimum supaya benda A dan benda B bergerak bersama bila diketahui koefisien gesek kinetik, statik, dan kinetik antara permukaan A sama B itu adalah 0,2 dan 0,1. Oke. Yang C, jika lantai kasar. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan, poin A sama poin B itu masih kondisinya lantai licin ya. Poin C, lantainya kasar. Dan koefisien gesek kinetik antara benda A dengan lantai itu 0,01. Dan diketahui gaya F-nya 4 Newton. Tentukan percepatan benda B dan gaya gesek antara benda A dan benda B. Oke, udah dibaca ya? Oke, ini kan kalau dilihat dari sekilas aja dari gambarnya ini ada ciri-cirinya ya, yaitu ada lebih dari satu benda yang saling bersentuhan kan, yaitu benda A sama benda B. Berarti inilah kasus jebakan gaya kontak. Langkah pertama apa? Buat diagram gaya untuk tiap benda. Oke, jangan digabung ya, jangan digabung per benda. Kalian bikin diagram gaya itu mulai dari benda yang gayanya paling simpel. Menurut kalian, kalau benda bertumpuk ini, benda mana yang punya gaya lebih simpel? Yang B apa yang A? B. Oke, jadi kalau kalian punya benda bertumpuk, gambarnya yang paling luar dulu. Karena paling luar pasti lebih simpel. Oke, kalau kalian menggambar benda B, maka jangan gambarin benda A. Oke, benda B-nya aja yang digambar. Ada gaya apa saja di benda B? Yang pasti-pasti ada massa kan? Ada massa, ada apa? Berat. Ke arah mana? Bawah. WB. Ada apa lagi? Gaya normal ke arah atas. Tadi ingat ya, gaya normal itu kita harus kasih indeks. Ini adalah normal B terhadap A. Jadi normal di bidang B, normal benda B karena dia nyentuh bidang A. Oke, ada gesekan nggak antara A sama B-nya? Ada nggak? Ada? Ada. Kalian bisa lihat dari soal B. Ya, soal B. Apabila ada gesekan antara kedua balok ini, betul ya? Oke, berarti di B ada gesekan kan? Karena dia nyentuh A, betul? Gesekannya ke arah mana? Ke arah mana, yo? Mana? Oke, waktu itu udah saya kasih tahu ya. Ke arah mana sih gaya gesek? Berlawanan dengan asumsi gerak benda. Betul ya? Oke, sekarang kalian perhatikan. Ini kan berarti benda B yang ini ya, benda A kan? Betul ya, gini kan? Oke, yang didorong benda siapa? A. Maka benda A akan cenderung gerak ke kanan. Akibatnya apa? Benda B akan bergerak ke kiri. Berarti gesekannya ke arah kanan. Ingat, gesekan berlawanan dengan arah asumsi gerak bendanya. Berarti gesekan yang terjadi di sini adalah ke arah ya, ke arah sini. Paham kalian? Ingat, gaya gesek juga dikasih nama. Ini geseknya siapa? B terhadap A. Paham ya? Oke. Sekarang kita gambarkan benda yang di bawahnya. Pasti dia lebih sulit. Harusnya ya, karena dia ada di tumpukan bawah. Oke, benda A salah. Benda A ada gaya apa saja di benda A? Yang pasti-pasti dulu.
Ada massa, pasti ada berat. Ke bawah kan? WA. Ada apa lagi? Gaya normal ke arah atas. Berarti itu normal dengan lantai. Betul ya? Maka ini adalah normal AL. Ada apa lagi? Ada gaya dorong F kan ya? Oke. F-nya kayak gini. Ini F kita. Oke. Sudutnya theta aja dulu deh ya. Oke. Ada apa lagi? Oke. Perhatikan langkahnya yang ketiga apa? Hati. Belum. Bentar. Oh, udah. Hati-hati ada gaya aksi dan reaksi. Lihat. NDA itu aksi. Maka reaksinya NAB ke sini. Betul ya? Normal yang dirasakan A karena dia nyentuh B. Ada lagi nggak? Gaya gesek BA. Itu aksi. Maka reaksinya akan ada gaya gesek AB. Paham? Ngerti ya? Jadi jangan lupa ada aksi reaksi kalau ada benda yang bersentuhan atau nempel-nempel kayak gitu. Udah, yang A gitu doang ya? Betul ya? Oke, yang A gitu doang kan karena di lantainya tidak ada gesekan. Gampang ya? Yang B, tentukan gaya F maksimum supaya benda A dan benda B bergerak bersama-sama. Bayang? Oke. Jadi kita maunya benda A sama benda B itu geraknya bareng-bareng ke sini. Gitu ya? Nggak terpisah. Nggak kayak gini. Kan bisa aja kan kalau kita dorongnya semakin keras, misalnya dia lepas kan ya. Nah, kita maunya dia gini. Tapi gayanya maksimum. Tapi maunya tetap dalam keadaan berdua kayak gini. Oke, ya udah. Langkah selanjutnya apa? Kalau udah langkah ketiga, langkah keempat kan? Kerjakan. Udah. Kalian tinggal buat sigma fx, sigma fy tiap benda. Jangan digabung. Mulai dari benda yang paling sederhana. Yang sederhana yang mana? Yang A atau yang B? B. Oke. Kita mulai dengan benda B dulu. Oke. Berarti benda B itu kan berarti geraknya ke kanan ya. Benda A juga maunya gerak ke kanan kan? Betul ya? Berarti dia tidak bergerak ke sumbu Y kan? Maka sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa di sumbu Y? Normal BA dikurangin WB sama dengan 0. Betul ya? Normal kan nggak ada rumusnya ya. Maka normal BA sama dengan berapa masanya B? 1. Anggap aja G-nya 10 ya. 10 Newton. Kok ada kalau di oke, lagi jelek ini. Oke, berarti normal B-nya adalah 10, normal BA-nya 10 Newton. Nah, lanjutin sigma Fx-nya. Kalau di sumbu X dia gerakannya, maunya kan? Gerak ke kanan kan? Berarti apa? Massa B dikali percepatan. Coba lihat, ada gaya apa saja di sumbu X pada benda B? Gesek doang ya? Ya udah, berarti ini cuma ada gaya gesek BA sama dengan massa B dikali A. Oke, gaya geseknya rumusnya apa? Tahu nggak? Oke, ingat nggak saya pernah bilang ke kalian? Kita pada dasarnya tidak pernah menghitung gaya gesek pakai mu s kali normal. Tidak pernah kan? Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama, tepat akan bergerak. Kondisi kedua, dia minta kondisi keadaan maksimum atau minimum. Betul nggak? Dalam hal ini dia minta keadaan maksimum. Berarti pakainya mu s. Oke? Mu s dikali normalnya normal BA. Sama dengan massa B dikali A. Berapa mu s-nya? 0,2. 0,2 normal BA-nya 10 Newton. Tadi massa B-nya 1 ya? 1, A-nya nggak tahu. Berarti dari sini kita dapat A-nya. Betul ya? 2 meter per sekon kuadrat. Paham, paham? Ngerti ya? Oke. Baru benda B. Gampang ya, karena dia cuman dikit. Sekarang coba kita coba benda A. Sama kan? Benda A juga
maunya itu geraknya ke kanan kan ya? Berarti tidak mungkin dia gerak ke arah sumbu Y, betul ya? Berarti apa? Sigma Fy-nya sama dengan 0. Coba kalian perhatikan, kalau kita anggap X-nya ke sini dan Y-nya ke sini. Oh iya, saya lupa. Berarti kan kita harus memastikan juga semua gaya kita sudah di sumbu yang benar ya. Oke, normal AL sudah di sumbu Y. Normal AB di sumbu Y negatif. WA di sumbu Y negatif. FG sek AB di sumbu X negatif. Tapi F-nya ngaco kan ya? Berarti harus diapain? Urai. Gimana ngurainya? Dari buntut mau ke kepala. Berarti ada yang ke sini, ke bawah, sama ada yang ke kanan. Betul? Yang ke bawah itu F sin atau F cos? F sin, karena dia di depan sudut theta. Yang ke kanan F cos theta. Gitu ya? Oke, sekarang kita kerja sumbu Y dulu ya. Ada apa ini sumbu Y? Ada coding normal AL, betul ya? Ke arah atas berarti positif, dikurangin normal AB, terus dikurangin WA, terus dikurangin F sin, betul ya? Betul? Oke, terusin semua. Normal AL dikurangin normal AB, dikurangin WA, dikurangin F sin. Betul ya? Nah, sama dengan 0. Normal AL kita nggak tahu normal AL berapa. Normal AB berapa? Normal AB itu kan pasangan aksi reaksi dengan normal BA. Pasti nilainya harus sama. Jadi 10 ya. Oke. WA berapa WA? Masa A-nya 20 ya. 20. F-nya berapa? Oh, itu yang kita mau cari. F-nya, betul ya? F-nya kita mau cari. Tetanya berapa? Tetanya 37. Berapa sih 37? 0,6. Kalau sin dia yang kecil dulu. 0,6. Sama dengan 0. Betul ya? Berarti dapat dong normal AL-nya 20 ditambah 0,6 F. Betul ya? Simpen dulu. Oke. Kemudian sigma Fx-nya sekarang. Karena dia bergerak ke arah sumbu X berarti massa A kali percepatan. Betul ya? Oke, coba lihat. Ada gaya apa saja di sumbu X? Belum ya? Ada gaya apa aja di sumbu X? Ada F cos theta, betul? Yang positif dikurangin F gesek AB, betul ya? Oke, udah. Berarti F cos theta dikurangin F gesek AB sama dengan massa A dikali A. Betul ya? F-nya kita nggak tahu. Berapa cos 37? 0,8. 0,8 F dikurang F gesek AB. Itu kan aksi reaksi dengan F gesek BA ya. Betul nggak? Betul? Berapa tuh F gesek AB sama dengan BA? 2. Betul nggak? 2 kan? Berarti ini sama dengan 2. Oke. Massa A tadi berapa? 2. Tadi percepatannya berapa? 2. Betul ya? Oke. Dapatkan F-nya? Coba hitung pakai kalkulator, dapatnya berapa F-nya? Kalkulator? Coba hitung, dapatnya berapa F-nya? Berapa? Udah? Ya? Kenapa? Yang atas? Mana? Oh iya, ada yang 30. Oke, sip. Udah ya? Udah? Oke, berapa F-nya? Berapa? Berapa? 7,5. Sama nggak? Sama nggak? Sama. Oke. 7,5 Newton. Ini adalah gaya maksimum supaya si benda A sama benda B tetap bergerak bareng-bareng. Bayang ya? Bayang?
Berarti kalau kita kasih gaya dorongnya melebihi 7,5, mereka akan terpisah. Mereka gerak masing-masing. Ngerti? Bayang? Tapi kalau kita kasih gaya dorongnya kurang dari itu, tetap dalam keadaan bersatu. Paham? Oke, gampang ya? Nah, sekarang C. Nah, C coba kita lihat. Sama ya. C itu yang ini ya. Nggak kita C-nya. C itu yang ini ya. Oke. C itu soalnya baru. Kenapa saya bilang soalnya baru? Karena lantainya jadi kasar. Ya kan? Tadi kan di awal lantainya licin kan? Sekarang lantainya kasar. Artinya apa? Berarti ini bikin gambar diagram dia lagi dong. Ya nggak sih? Kan soalnya udah baru. Jadi yang C, mau nggak mau, karena ini udah kondisi baru, lantainya kasar, maka kita bikin diagram gaya baru. Tapi kan kalau benda yang atas mah nggak ngaruh ya sama lantai kan? Tapi gambarnya sama yang atas. Oke, ini saya copy saja kalau sama. Oke, gini ya. Oke, terus yang berubah yang ini. Kenapa? Karena sekarang dia ada gesek di lantainya. Berarti perlu ditambahin gaya gesek kan? Bener nggak? Gaya gesek A dengan lantai ke arah mana? Kiri. Berarti ini ada tambahan gaya gesek ke sini. Paham kalian? F gesek A L. Udah ya. Jadi kalau kalian ketemu soalnya baru, keadaannya diganti, itu artinya kayak soal baru. Artinya yang kalian dapat ya itu udah nggak dipakai lagi. Nah, gambarnya sama ya, kayak gini, beda cuma di lantai doang. Dia mintanya apa? Lihat. Dia cuma ngasih tahu mu kinetis. Ya nggak? Betul? Artinya apa? Kalian nggak perlu ngecek, udah pasti gerak dia. Ngerti? Nah, kan saya pernah bilang ya, kalau yang susah itu, kalau nar dia ngasih taunya mu S sama mu K, ya kan ya? Berarti harus dicek dulu gerak apa enggak. Kalau udah dikasih taunya mu K, ya udah pasti gerak. Nah, lihat lagi. Gaya yang dia kasih cuma 4 Newton. Menurut kalian, kalau didorong dengan 4 Newton, A sama B-nya akan bergerak bareng-bareng atau mereka terpisah? Bareng-bareng. Kenapa? Karena lebih kecil dari F max. Bahkan F max yang kita dapat ini tuh kondisinya lantainya licin. Sedangkan kondisi C kan udah kasar ya. Logikanya lantai licin aja 7,5 Newton tuh masih bisa bareng-bareng. Paham kan? Apalagi kalau dia kasar. Ngerti gak? Jadi logikanya di C itu pasti F max-nya lebih besar dari ini. Karena lantainya kasar. Ngerti? Karena kalian harus melawan gesekan dari lantainya juga. Berarti kalian tahu ya, karena F yang kita kasih lebih kecil daripada F max, maka benda A dan benda B akan bergerak bersama. Gitu ya? Paham? Berarti yang C udah dipastikan dia geraknya bersama. Nah, yang rada susah di soal ini, kalau soalnya beneran niat, dia ngasih gaya dorongnya nggak 4, tapi 8. 8 Newton, emang dia lebih besar daripada F max kita yang di B, betul nggak? Tapi belum tentu F max-nya di C itu lebih dari 8. Maka dicek dulu F max-nya berapa, ya kan? Untungnya dia baik, hasilnya 4. Udah pasti di bawahnya F max kan? Oke, berarti udah pasti. Ya udah, kalau udah tinggal kita kerjain per benda dari yang paling sederhana. Oke, benda B dulu berarti ya, betul? Benda B. Sigma FV-nya nggak berubah sih, pasti 0 kan ya? Oke, maka kita akan dapat normal BA itu sama kayak tadi 10 Newton. Betul ya? Jadi benar kan N-nya 10 ya? Masa B 10, oke, 1. Nah, sigma Fx bergerak juga ya, maka sigma Fx-nya sama dengan massa benda B dikali A. Betul? Ada gaya apa di sumbu X di benda B? Hanya ada F gesek BA, betul? Berarti F gesek BA itu adalah massa benda B dikali A. Betul?
F gesek BA-nya rumusnya apa ya? Apa? Boleh pakai minus nggak? Nggak boleh. Kenapa? Emang ada kata-kata pergerakan bergerak? Emang ada kata-kata maksimum? Nggak ada kan? Ya, berarti kan dia diem, tapi bukan maksimum kan? Ya, apa rumusnya G gesek kalau dia diem? Nggak ada, saya juga nggak tahu. Berarti F ges BA aja. Paham? Masa B satu kan? Satu A. Ngerti? Jadi tahu ya, kenapa di poin C saya tidak boleh ngitung gaya gesek pakai mu S. Kan saya udah bilang kalian berkali-kali. Hanya ada dua syarat, dua kondisi di mana kalian boleh ngitung gaya gesek pakai mu S. Satu, tepat akan bergerak. Dan kedua, kondisi maksimum atau minimum kan ya. Di soal C ada kata-kata nggak ada. Ada kata-kata dia maksimum nggak ada. Jelas-jelas kita tahu kalau gaya dorongnya lebih kecil daripada F max. Betul nggak? Udah pasti dia diem, tapi belum maksimum kan? Kan udah tahu ya kalau dia diem, dia nggak ada rumusnya kan? Ya udah diemin aja. Sekarang benda A. Benda A juga sama sih. Sigma FV-nya 0 kan? Oke, gitu ya. Berarti samain aja lah ya. Mana sih benda A? Nah ini ya. Samain aja deh. Oke. Copy ke sini. Karena sumbu Y-nya nggak berubah kan? Bedanya sekarang kita udah tahu F-nya. Tadi F-nya berapa? Di C F-nya 4 ya? Betul? Ganti 4 aja F-nya. Jadi berapa tuh? Ganti 4. Jadi berapa NaL-nya? 30 tambah 2,4 ya? 32,4 Newton. Paham ya? Sumbunya nggak berubah. Nah, yang berubah adalah sumbu X-nya. Sigma Fx-nya dia bergerak. Berarti massa A dikali A. Betul? Oke. Ada apa aja di sumbu X? Ada F cos theta, betul? Dikurangin F gas AB, dikurang lagi dengan F gas AL. Berarti sekarang ada F cos theta dikurangin F gas AB dikurangin juga dengan F gas AL sama dengan MA dikali A. Tadi F-nya 4 kan? Betul? Cos 37 0,8. F gas AB nilainya sama kayak F gas BA kan? Karena dia aksi reaksi. Tadi berapa F gas BA? 1A ya. Ya udah. Berarti ini A dikurang F gas AL. Benda A terhadap lantai kan udah bilang gerakan ya. Berarti pakainya mu K dikali normalnya normal AL. Tadi massa A-nya 2 ya? 2A. Paham? Berarti kita punya apa? 4 ke 0,8, 3,2 dikurangin A. Mu-nya berapa? Mu-nya 0,01. Ya. Oke, 0,01. 0,01 normal AL kita 32,4. Oke, sama dengan 2A. Dapat nggak A-nya? Dapat? Cari A-nya berapa? 3,2 dikurang 0,324 dibagi 3. Dapatnya berapa? Kalkulator ada? Berapa dapatnya? Ya, bukan 0,01. 0,01 kan? Ya, benar kan? Miuka yang 0,1 antara A sama B. Sedangkan ini dengan lantai. Paham ya? Beda ya? Ngetik? Oke, berapa dapatnya? 3,2 dikurang 0,324 bagi 3. Berapa? Kalku. Dapat berapa? 0,959. Ah, 958. Oke, ya udah. Gampang ya? Oke, jadi paham ya? Kalau kalian ketemu soal bertumpuk ya, paling gampang ngerjainnya ya dipisah-pisah. Emang bakal banyak sih. Tapi ya gitu ngerjain, jangan digabung. Oke? Jadi ini namanya jebakan gaya kontak. Tahu ciri-cirinya ya? Kalau kalian ketemu kasus bendanya bersentuhan atau menumpuk gitu ya.
Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Aman ya? Jebakan keempat. Nah, ini yang menurut saya paling ribet sih. Namanya adalah jebakan katrol. Oke? Jebakan katrol. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri soal yang ada jebakan katrol tuh gampang aja. Apabila ada katrol majemuk. Katrolnya banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selama katrolnya cuma satu, nggak ada jebakannya. Oke? Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya kalian bisa mengerjakan jebakan katrol? Langkah pertama standar, kalian tinggal buat, nggak enak ya tampilannya, buat diagram gaya. Diagram gaya untuk masing-masing benda dan masing-masing katrol. Oke? Jadi buatnya per benda, per katrol. Oke? Itu langkah pertama. Langkah kedua, nah ini yang susah. Langkah kedua itu adalah ini. Mencari korelasi. Mencari hubungan. Oke. Nah, ada dua korelasi yang harus kalian tahu dulu sebelum mengerjakan katrol majemuk. Yang pertama adalah kalian mencari yang namanya hubungan antar tegangan tali. Bagaimana kalian tahu T1 sama T2 itu sama? T2 itu 2 kalinya T1, T3 itu 2/3-nya T1. Itu kan bukan ngarangnya, bukan dihafal juga. Ada caranya. Gimana caranya? Gampang. Kalian tinggal lihat dari talinya. Oke? Oh ya, tupan ini hanya berlaku kalau kita masih mengabaikan masa katrol. Oke? Jadi nanti setelah UTS kan akan belajar katrol yang ada masanya. Nah, ini nggak berlaku. Kalau katrol udah ada masanya, semua T beda. Nggak ada yang sama. Kalau sekarang ada hubungannya. Nah, gimana lihat talinya? Gampang. Apabila talinya sama atau satu tali. Kalau talinya sama, pasti tegangan talinya sama. Oke? Nah, yang susah yang ini. Nggak susah, ini gampang. Apabila talinya beda tali, jadi dia tali yang berbeda, udah pasti tegangan talinya juga beda. Oke? Terus gimana cara mencari hubungannya? Lihat dari diagram gaya untuk katrol yang tadi kalian bikin di awal. Oke? Nah, ini masih gampang nih. Yang susah yang B. Bagaimana caranya kalian mencari hubungan antar percepatan? Bagaimana kalian tahu A1 itu 2 kalinya A2? Atau A2 itu setengah kalinya A1? Atau sepertiganya A1? Atau malah sama? Nah, ada yang tahu gimana caranya? Jujur aja, kalau yang ini mencari hubungan antar A itu nggak ada rumusnya. Kalian tinggal ini aja. Gunakan yang namanya logika pergerakan benda. Maksudnya, kalian bayangin bendanya itu geraknya gimana. Nah, paling gampang ngebayangin itu adalah perpindahannya. Nah, kalau kalian udah bisa ngebayangin perpindahan, perbandingan perpindahannya, oke, itu akan sebanding dengan perbandingan kecepatan benda geraknya. Contoh, ada rangkaian katrol ya, mungkin ada 5 berapa gitu banyak. Ada 2 benda.
Kalau kalian bayangin benda ini turun 10 meter, kalian bayangin ini bakal gerak berapa meter nih? Misalkan logika kalian, oh kayaknya geraknya 4 meter. Berarti perbandingannya 10 banding 4. Berarti berapa tuh? 5/2 ya. Berarti kalau perbandingan perpindahannya 5/2, perbandingan V-nya juga pasti 5/2. Paham? Perbandingan V-nya itu akan sama kayak perbandingan A-nya. Perbandingan A. Jadi kalau kalian udah tahu perbandingan V-nya 5/2, maka perbandingan A juga 5/2. Paham ya? Mari kita coba lihat. Ini susah sih emang, tapi harus dibayangin. Nah, kalau kalian udah mencari korelasinya, udah tahu, baru langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Kerjakan. Oke, maksudnya apa kerjakan? Buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Bendanya aja. Katrolnya udah nggak dipakai lagi. Paham? Pernah nggak keluar UTS kayak gini? Pernah. Tahun lalu kayak gini keluar. Bentar ya. Mana ya? Bentar ya. Udah tahu. Lupa. Udah saya copy tadi. Bentar ya. Eh, ini gitu. Bukan. Ini kali. Oh, bukan. Salah. Bentar ya, saya coba cek dulu. Ini kali. Oh, ini dia. Nah, ini UTS 2024-2025. Tahun lalu, kalau nggak salah shift 2. Apa shift 1 saya lupa ya. Ini UTS 2024-2025. Oke, coba baca dulu deh. Oke. Di sini ada 2 buah katrol. Katrol ini satu. Warnanya ganti deh, warna merah. Katrol ini satu nih. Oke. Sama katrol satu lagi yang ini. Oke, kebayang ya? Ada 2 buah katrol. Oke, baca dulu, udah dibaca sampai B? Udah? Masa satu, apa ini? Katrolnya licin, masa satu 20 kilo, bidang datarnya kasar. Wih, kasar. A ada lagi, ada mu S, ada mu K. Wah, hati-hati nih ya. Ada mu, ada mu K. Oke. Terus M2-nya 5 kilo. M1-nya 20 kilo. Gambarkan diagram gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Yang B, percepatan dari masing-masing balok dan tegangan tali. Nah, ini kalau saya baca, kalau dari gambar, ada jebakan katrol kan ya? Karena katrolnya 2. Kalau saya baca lagi, di soal ternyata ada mu S dan mu K. Ada nggak informasi dia gerak? Nggak ada ya, malah dicari kan? Berarti ini sebenarnya ada 2 jebakan. Jebakan katrol dan jebakan gaya gesek. Oke, kita kerjakan dulu yang katrol deh. Langkah pertama apa? Buat diagram gaya. Mulai dari yang paling sederhana. Benda mana? Benda M2. Berarti kita gambar benda M2-nya saja. Ada gaya apa saja dulu? Oke, lanjut ya. Kita mulai bikin diagram gaya dari benda yang paling sederhana kan? Benda 2 ya. Ada gaya apa saja di benda 2? Yang pasti dulu, ada massa, pasti dia punya berat, betul? M2G. Atau W lah ya. Ada apa lagi? Tegangan tali. Anggap aja T2 deh, karena nyambung dengan kata benda 2. Gitu ya? Udah ya? Oke, jangan lupa tadi bilang apa? Buatnya jangan cuma buat benda, tapi buat diagram gaya juga buat katrolnya ya. Anggap aja ini katrol 2. Oke. Katrol 2. Ada gaya apa saja di katrol 2? Ada berat enggak? Nggak ada. Adanya tali T2 ke sini, betul?
sama T3D ke sini. Gitu ya? Paham, paham? Oke, ini katrol 2. Terus katrol 3. Katrol 3. Katrol 1 saja salah. Gitu ya? Ada gaya apa ya di katrol 1? Ada gaya tali ke sini. T3. Gitu ya? Sama ada tali yang bawah ke sini. T4. Nah, lihat deh. Katrol 1 itu kan dia menarik M1 ya nggak sih? Nah, saya bisa ngegambarnya kayak seolah-olah kayak ada tali lagi di sini buat narik dia T1. Oke, paham? Oke, sekarang benda M1 itu ya. Benda M1. Ada gaya apa lagi di benda M1? Yang pasti-pasti ada massa, pasti dia punya berat. Ada apa lagi? Karena dia nyentuh bidang, maka dia punya normal. Ada apa lagi? Ada T ya, yang ditarik sama si katrol 1. Ada gesekan nggak? Gesekannya ke arah kiri. Gampang kan? Gampang. F gesek. Oke. Udah ya? Udah kan? Udah, itu yang A. Gampang ya? Nah, yang B sekarang. Yang B dia minta apa? Percepatannya, betul ya? Nah, ingat nggak? Minggu lalu kan kita udah pernah soal UTS, minta percepatan, padahal diem gitu kan ya? Enggak. Padahal hanya 0 kan? Berarti jangan percaya kan? Ketika minta percepatan belum tentu diem, belum tentu gerak kan? Karena dia ada informasi mu S sama mu K, hati-hati kan? Berarti sebelum mengerjakan yang A, kita harus pastikan dulu dia beneran gerak apa enggak. Jangan-jangan kayak cuma ngitung doang, ntar dapat angka padahal diem kayak kemarin. Oke? Maka kita lakukan cek dulu ya. Cek dulu bendanya itu beneran gerak nggak sih? Beneran gerak atau diam? Oke, masih ingat langkahnya? Langkah pertama apa? Buat ngecek benda gerak atau diam? Hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya apa? Mu S dikali normal. Karena yang bergesekan bidang 1, nomor 1 aja ya. Itu ya. Berarti untuk mencari F gas mass, kita butuh normal 1 kan? Oke, ini kan asumsinya M2 kalau gerak ke bawah akan ke, berarti tidak mungkin M1 gerak atas bawah ya. Berarti benda 1 sigma FY saya sama dengan 0, betul ya? Ada apa aja di sumbu Y? Ada normal 1 dikurangin M1G, betul? Normal kan nggak ada rumusnya ya. Berapa M1? 20G 200. Paham, paham? Gampang ya? Oke. Nah, ini kita mencari F gesek maksimum. S-nya berapa tadi? 0,4, betul? 0,4 dikali 200 Newton. Dapatnya berapa? 80 Newton. Betul ya? Langkah A. Langkah B apa? Kemarin? Hitung yang namanya total gaya pembuat gerak. Betul ya? Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Karena kalian berasumsi benda M1 akan bergerak ke kanan, betul? Ke arah sumbu X. Ada gaya apa saja di sumbu X di benda M1 kecuali gaya gesek? Apa? Cuman T1 doang ya? Berarti yang bikin gerak itu adalah T1. Nah, lupa tadi kita. Tadi kita belum menyelesaikan langkah jebakan katrolnya ya? Baru langkah pertama ya? Ya nggak sih? Lupa. Nggak apa deh, kita tahu sini aja ya. Nah, kan nggak bisa ya kita ngebandingin T1 dengan 80, nggak bisa kan? Nah, makanya kita harus cari dulu nih, bagaimana sih hubungannya? Nah, ini lanjutan dari langkah yang katrol ya. Tadi apa langkahnya? Mencari korelasi kan, betul?
hubungan antar T. Oke. Mencari hubungan antar tegangan tali. Coba kalian perhatikan. Dari diagram gaya yang kalian bikin tadi di atas, ada nggak tali yang nyambung? Yang satu tali. Ada. Tali berapa aja? Tali 2, tali 3, tali 4. Betul? Berarti T2 itu pasti sama dengan T3, pasti sama dengan T4. Oke? Anggap aja T deh. Gitu ya. Ada yang belum kita sebut? T1 kan ya? Betul nggak? T1 kan nggak nyambung dengan T2, T3, T4. Ya nggak sih? Betul nggak? Betul? Pasti T-nya beda kan? Gimana kalau beda? Lihat diagram gaya dari katrolnya. Katrol mana yang ada T1-nya? Katrol 1. Berarti kita lihat dari diagram gaya katrol 1. Gitu ya? Oke, katrol 1 kan kalau M1-nya gerak ke kanan, katrol 1 juga ikut gerak ke kanan kan? Berarti persamaannya apa? Sigma Fx-nya sama dengan massa katrol 1 dikali 1. Betul nggak? Betul? Ya. Tapi kan di soal ini tidak ada massa katrol, betul ya? Massa katrol satunya kita anggap 0. Gitu ya? Karena nggak dikasih tahu, dianggap aja nggak ada. Geraknya kemana? Ke kanan kan? Ada gaya apa aja yang ke kanan? Berarti mana ya? T3 sama T4. Yang ke kiri T1, betul? Berarti T3 tambah T4 dikurangin T1 sama dengan 0, betul? T3 kan sama dengan T4 sama dengan T. Berarti ini 2T dong. Berarti T1-nya itu adalah 2T. Paham kalian? Ini namanya hubungan antar T. Nah, ini sih masih gampang ya kalau yang antar T, yang itu yang antar A nih. Nah, masih lanjutannya mencari hubungan antar percepatan. Oke, tadi gimana cara mencari hubungan antar A? Gunakan logika pergerakan benda. Bayangin gimana bendanya gerak, gitu ya. Coba kalian perhatikan. Kan gerakannya kan udah kebayang ya. M2 kemungkinan ke bawah, M1 kemungkinan ke kanan, gitu kan ya. Gak mungkin kan tiba-tiba M2 ke atas ya kalau nggak ditarik kan. Oke, nah kan udah kebayang gerakannya. Sekarang tinggal pakai logikanya. Bayangin ya. Kalau misalkan M2 kalian tarik ke bawah 10 meter. Bayang? M2 ditarik ke bawah 10 meter. Pasti M1 akan gerak ke kanan kan? Berapa meter? Berapa meter M1 akan gerak ke kanan? Kalau M2 yang 10, M1 akan gerak ke kanan sejauh berapa? Ayo bayangin. M1-nya kita tarik 10 nih. M2 akan gerak ke kanan kan? Sejauh berapa? Jauh? Lihat ya. Kalau M1 kita tarik 10, berarti kan talinya kan ditarik sejauh 10. Betul nggak sih? Betul? Nah, belum muncul nih. Gitu ya, betul? Akibatnya, si tali yang ini juga akan berkurang 10. Betul nggak? Nah, katrol ini, katrol K1, kalau kalian perhatikan, dia akan bergerak maju kalau talinya yang menopang dia memiliki panjang yang sama. Kalau yang berkurang cuman yang atas doang, jatuh katrolnya, gitu kan? Nggak gerak gitu, tapi dia muter kan? Artinya apa? 10 meter ini harus terbagi rata dari dua tali yang ditopang. Bayang? Berarti ini min 5, ini min 5. Paham? Sehingga katrol ini akan bergerak ke kanan sejauh 5. Bayang? Berarti perbandingannya berarti gimana? Delta R1, delta R2 dibanding delta R1, tadi kita anggapnya 10 ya. Kalau 10, maka 1 akan berkurang 5, betul ya? Sama aja ini 2 banding 1, betul?
Nah, ini sebanding sama V2 banding V1. Pasti V2 banding V1 juga 2:1. Ini juga sebanding dengan A2 dibanding A1. Berarti kesimpulannya apa? A2-nya itu sama dengan 2 kali A1. Gampang ya? Paham, paham? Oh ya? Oke. Nah, tadi kita kan ini waktu kita kerjain tadi ya. Kita kerjain tadi waktu sebelum kita menyelesaikan ngeceknya. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, kita udah tahu hubungan T-nya gimana. Kita juga udah tahu hubungan A-nya gimana kan. Tadi T1 itu berapa? 2T kan? Berarti yang bikin dia gerak adalah 2T. Bener nggak? Tapi ini masih dalam bentuk angka nih. Belum bisa kita bandingin kan dengan 80 ya nggak sih? Nah, berarti kita cari dulu T-nya kan. T itu kan sama dengan T3, T4, T2 ya. Bener nggak? Berarti kita cari T-nya dari benda 2. Gitu ya, gampang kan? Kita sambung-sambungin aja. Tadi ketemu kok. Dari benda 2 ya. Berarti benda 2 itu kan dia akan bergeraknya ke bawah ya. Betul? Betul ya? Berarti sigma FY-nya gerak ya. Berarti sigma FY-nya sama dengan M2 dikali A2. Betul? Karena geraknya ke bawah, benda 2, maka yang positif itu adalah M2G. Betul ya? Oke, silakan. M2-nya berapa sih? M2-nya 5 kali G, 50 ya. Berarti 50 dikurangin T2 sama dengan 5A2. Betul? Tadi kan T2 itu kan T kan ya? Sama dengan 5A2. Berarti T-nya itu sebenarnya adalah 50 dikurangin 5A2. Betul? Berarti kalau kita masukin ke yang atas, sigma F pembuat geraknya, tadi pembuat geraknya gimana? Sama dengan 2T kan? Betul nggak? Masukin T-nya. Jadi berapa? 100 dikurangin 10 A2. Benar nggak? Betul? Betul. Oke, nah ini ada tricky nih. Masih ada variabel A2 ya? Ya nggak sih? Nah, tapi kan perhatikan deh. Sigma F pembuat gerak yang kita tulis di atas itu akan bernilai maksimum apabila nilai A2-nya berapa? Berapa? Sigma pembuat gerak kan 100 dikurangi 10 A2 akan bernilai maksimum kalau A2-nya berapa? Lihat ya. Pembuat gerak kita 100 dikurangin 10 A2, betul? Berarti nilai pembuat gerak itu akan maksimum kalau A2-nya 0. Betul nggak? Kan semakin besar nilai A2, semakin kecil pembuat geraknya, ya nggak sih? Berarti kalau gitu kita hitungnya adalah sigma F pembuat gerak maksimumnya aja. Sigma F pembuat gerak maksimumnya berarti berapa? 100 Newton. Betul? Betul? Nah, baru kita bandingin sekarang. Langkah saja kan bandingkan kan ya, benar nggak sih? Bandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah sigma F pembuat gerak, kalian mutlakin, dibandingkan dengan gaya gesek maksimum. Oke? Pembuat gerak kita maksimumnya kan 100 ya? Betul? 100 kan? Gaya gesek maksimum kita di berapa? 80 ya? Gedean mana? Pembuat gerak. Berarti di soal ini, sigma F pembuat geraknya maksimumnya kalau dimutlakin lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Berarti bendanya gerak atau diam? Berarti udah fix ini bendanya gerak. Paham? Karena bendanya gerak, gaya gesek yang kalian pakai adalah mu k. Tadi mu k-nya berapa? 0,3. Normalnya tadi 200 ya? Masih normalnya?
Normalnya 200 ya. 0,3 kali 200 berapa? 60. Oke. Ini kalian belum ngerjain apa-apa loh. Ini baru ngecek doang beneran gerak apa enggak. Karena udah pasti gerak, baru kita hitung ya kan sih? Nah, artinya bendanya beneran gerak nih. Bendanya gerak beneran. Karena ntar kalau kalian nggak ngecek, takutnya kayak kemarin kan, kayak minggu lalu kan, udah hitung dapat A-nya padahal nggak gerak. Artinya apa? Soalnya tuh kadang juga suka menjebak. Oke, dari yang sederhana ya, berarti benda benda dua ya, benda dua kan, yang digantung benda dua ya, benda berapa dua ya kalau nggak salah ya. Cek dulu ya, bentar. Oke, benda dua. Oke, sigma FY-nya berarti M2 kali A2. M2 dikali A2. Karena benda dua geraknya ke bawah, berarti yang positif yang mana? M2G dikurangin T2, gitu ya. M2 kali A2. Tadi M2-nya 5 ya, berarti 50. T2 tadi T kan? Sama dengan 5A2. Oke, berarti T-nya itu adalah 50 dikurangin 5A2. Ini informasi yang kita dapat dari benda 2. Kemudian benda 1, sigma FY sih nggak berubah ya. Makanya kita langsung ke sigma FX saja ya. Sigma FX-nya berarti apa? M1 dikali A1. Ingat, A-nya beda loh. Ya kan? Coba kita lihat sekarang. Benda 1 mana sih? Benda 1. Nah ini ya. Dia gerak. Berarti yang positif siapa? T1 ya. Dikurangin FG, betul? Berarti S1 dikurangin F gas sama dengan M1A1, betul? Tadi T1 berapa? 2T, ya nggak sih? Betul? 2T. Nah, tadi F gasnya berapa? Yang kita pakai yang 60 ya, karena udah pasti gerak kan? Berarti 60. Nah, tadi M1-nya 20 ya? 20 A1. Nah, T-nya kita masukin. Jadi berapa? 100 dikurangin 10 A2 dikurang 60 sama dengan 20 A1. Betul? Betul nggak? Jadinya berapa? 40 dikurangin 10 A2 sama dengan 20 A1. Betul? Tadi kita tahu hubungannya A gimana? Mana hubungannya A? Tadi ada ya? A2 itu 2 kalinya A1, betul ya? A2 2 kalinya A1. Berarti jadi kita punya apa? 40 dikurang 20 A1 sama dengan 20 A1. Berarti 40 itu 40 A1. Berarti A1-nya berapa? 1. Gampang ya? Kalau A1-nya 1, maka A2-nya berapa? 2. Oke. Tadi dia selain minta A, minta apa lagi? Minta T ya. Cari T-nya. Berarti T-nya berapa? Tinggal ganti aja ya. 50 dikurangin 5 kali 2. Berapa? 10 kan? T-nya berapa jadinya? 40 Newton. Ini adalah T2, T3, dan T4. Gimana dengan T1 tadi? T1 itu adalah 2T. Betul? Berarti berapa T1-nya? 80 Newton. Gampang kan ya? Jadi kalau kalian ketemu soal yang ada ciri-ciri katrolnya majemuk, berarti itu jebakan katrol. Cari dulu korelasi T-nya dan korelasi A-nya. Oke, udah deh. Ini adalah 4 jebakan dasar yang kalian akan sering. Tidak semua kasus soal ujian ada jebakan ini. Paham? Dan tidak semua kasus cuma satu jebakan. Kayak tadi ini dua jebakan kan ya? Ini bisa saya bikin susah nih. Gampang aja nih. Saya bikin benda 3 di atas benda 1. Jadi 3 jebakan. Ya nggak sih? Jebakan katrol, jebakan gaya kontak, sama jebakan gaya gesek. Paham? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita kerjain worksheet-nya. Ini susah saya. Worksheet-nya ini.
Ini juga selalu tes. Oke. Ada yang salah informasinya, ini harusnya statik. Oke. Terus ini dia mintanya M3, bukan M1, bukan M2. Oke. Ini soal tes 2013. Oke. Kalau lihat dari sekilas ini adalah jebakan gaya kontak nggak sih ya? Benar nggak? Karena ada yang bertumpuk. Oke. Nah, biasanya kan langsung skip nih, tapi ini yang susah sih. Tapi kalau saya udah bisa, kalau kalian udah paham. Oke, tadi udah tahu ya langkah-langkahnya kan? Oke, baca dulu soalnya dengan lengkap. Oke, baca dulu, baru kalian mulai kerjakan. Oke, berarti langkah pertama apa? Kalau jebakan gaya kontak, buat diagram gaya per benda. Mulai dari yang paling sederhana. Oke, berarti dari mana dulu? M3 dulu, terus M1, terus baru M2, gitu ya? Oke, ikutin langkahnya aja. Oke, silakan dikerjakan. Jadi kita harus membiasakan kalian ketemu soal-soal UTS kayak gini, biar kalian kebayang soal UTS itu seperti apa. Oke? Tapi ini udah tergolong susah sih. Susah. Dibanding yang tadi, susah ini jauh. Tapi harusnya bisa, karena langkahnya sama. Secara umum langkahnya sama. Oke? Bedanya ya ini ada tiga benda aja. Oke, silakan dicoba dulu ya. Kalau bingung bisa tanya. Pokoknya clue-nya kalau di dinamika adalah gaya. Buat diagram gayanya yang benar, itu udah 50% kan udah pasti benar. Tapi kalau diagram gayanya salah, udah pasti salah. Oke? Makanya diagram gayanya harus benar dulu. Makanya kita waktu pertemuan pertama itu banyak lama sekali di definisi dan konsep gayanya kan. Karena percuma kalau kalian gayanya masih bingung, ngerjain soal segampang apapun pasti salah. Percuma. Makanya kita harus memastikan kalian udah benar dulu dalam muncul gayanya kapan, gayanya kemana, rumusnya apa. Nah, kalau itu udah benar, harusnya 50% kan benar bikin diagram gayanya. Oke? Sisanya tergantung kalian. Oke, silakan coba ya. Kalau bingung tinggal ditanya saja, jangan malu-malu. Oke? Yang A, nah ini A soal bonus nih apa? Suruh gambarin kan? Kan diminta atau nggak diminta, kalian pasti gambarin kan? Soal bonus ini banyak A-nya nih. Paham? Nah, yang B, massa M3 supaya benda M1 tepat akan bergerak relatif terhadap M2. Maksudnya apa? M1 sama M2-nya nggak bergeser. Dia gerak bareng-bareng. Bayang? Ngerti? Bayang ya? Bayang? Oke. Ya. Oke. Coba dikerjain. Nah, terus lihat lagi deh. Antara M2 dengan bidang miring cuman ngasih taunya muka, berarti udah pasti gerak. Ini udah baik banget ya, nggak perlu ngecek lagi ya kan? Berarti udah nggak perlu dicek gerak apa enggak. Oke, oke, berarti udah pasti M3 akan bergerak ke sini. Enggak ya, dia ada informasi ya. Dia bilang bergeraknya mendekati katrol ya. Berarti mereka berdua nih mau geraknya ke sini, si M3 geraknya ke bawah. Karena talinya sama, satu tali kan, pasti A-nya sama dong ya. Oke, coba dikerjain ya. Terutama buat diagram gayanya. Harus benar. Kalau diagram gayanya salah, udah hampir nggak ada harapan untuk benar nih. Harus benar dulu diagram gayanya. Ingat, jebakannya kalau ini adalah aksi reaksi. Itu kalian sering lupa. Ya nggak sih? Aksi reaksinya. Karena di SMA biasanya digabung. Ngegabung itu emang terlihat jadi lebih mudah, gaya lebih dikit. Tapi banyak informasi gaya yang hilang. Justru itu yang penting yang kita pakai. Jadi biasakan kalau ngerjain soal dinamika yang ada banyak bendanya ya, jangan digabung ya. Biarin aja dipisah-pisah. Ntar ketemu sendiri kok. Oke? Oke, silahkan dicobain ya. Nah, dinamika ini materi paling susah kalian di UTS nanti ini, menurut saya pribadi. Jadi kalau kalian menganggap ini susah, emang susah. Tapi tenang aja, setelah ini energi jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah dibandingkan dinamika. Bahkan dibandingkan kinematika juga masih jauh lebih mudah energi.
Oke, coba ini ya. Pokoknya harus kalian biasakan ngerjain soal UTS dari sekarang. Biar nggak kaget ketika mau deket-deket ujian. Oh, soalnya kayak gini, aneh. Jadi biar kalian kagetnya sekarang. Kalau di UTS, kalau udah mau UTS, jadinya kan udah nggak perlu kaget lagi. Harusnya bisa ya. Udah saya kasih tahu langkah-langkahnya, pasti bisa dong. Oke, cobain ya dikerjain. Susah sih emang yang ini, tapi oh saya bisa. Sama aja langkahnya ya. Ini udah enak nih, cuma ada satu jebakan doang ya. Cuman jebakan gaya kontak aja. Kan nggak perlu ngecek jarak apa enggak, kayak tadi. Nggak perlu ngecek apalagi nggak ada katrol yang nggak cuma satu. Jadi aman-aman aja nih. Di antara M1 M2 ada gesekan ya. Di sini jangan lupa. Jadi gesekannya ada di lantai dengan M2 dan M1 M2. Oke, pokoknya pastikan diagram gayanya bener. Itu dulu deh. Dinamika tuh di situ clue-nya. Kalau diagram gayanya kalian masih salah, susah. Oh, sorry. Oke.
Astagfirullah. Hmm. Alhamdulillah.
Berapa? Udah? Tanya apa? Kayaknya masih bingung. Yang aja udah bener belum? Ada Bismillah. Lah, ini kan M2 miring. Kenapa jadi Ya ini salah. salah? Yang bener yang mana? Ini M3-nya sama M2 M1-nya kan dianggap satu ya, dianggap Bisa semua udah. Pokoknya jangan digabung. Ini kan yang M1 doang. Kenapa? Udah jelas banget ya, Mas. Tadu. Berat ke bawah Ya. MG. Terus ke bawah tuh kan dia ditarik sama MG Sinteta. Ini yang MG cos theta. ya normalnya kan sama. Ingat nggak? Ini kan jebakan gaya kontak kan? Gaya kontak sejak kapan gaya normal sama aja ini? Sejak rumus dari mana ini? Aduh. Yang normal emang rumusnya MG cos. Ngaco kan? Oke. Normal kasih nama. Ingat. Ini berarti nomor siapa? Normal. 1, 2. Ada gesekan katanya kan? Gesekan antara 1, 2 ke arah mana? Kanan. Oke. Kan gini nih. Ini 1, nih 2 nih. Lihat ya. Nih, lihat ya. Lihat lagi ya, bersatu kan? Ya. Bersatu geraknya kemana? Bawah. Berarti gesekannya? Atas. Oke. Ini mana gesekannya? Lu manusia itu salah dong gesekannya. Ini kemana panahnya? Oh, oke, sip. Kelihatan. Oke, udah benar. M3 doang mana? Dipisahin. Harus M3-nya. pokoknya nih ya. Berarti gini. Diminta atau nggak diminta, kalian harus gambar M1 aja, M2 aja, M3 aja. Itu wajib. Jangan digabung. Karena dia minta digabung, itu tambahan berarti. Ngerti nggak? Oke, ini baru M1. M3 aja mana nih? M2 aja mana nih? Oke, kalau M1 plus M2 11. Nah, saran saya mending gambar M2-nya dulu. Baru tak ketahuan M1 sama M2-nya tuh ada, kalau digabung kayak gimana. Cobain gambar dulu deh. M2 doang. Oke? Gambar dulu. Ada apa aja? Ini M2G. M2G. Os. Oke, sip. M2G. Sip. Ada apa lagi? bisa Yang pasti-pasti yang pasti-pasti. Nyentuh nggak? Nah, ya kan gambar kok tapi miring-miring ya? oh ya Bentar. Gini kan? Gini kan? Nah, ini normal. Normal kasih nama. Nomor siapa ini? normal 2 2L. Ada apa lagi? Tali kan? Tali. Ada apa lagi udah? Di lantainya ada gesekan nggak? Berarti gesek kemana? Sini. Dia. Kan digeraknya ke atas kan? F gesek. Kasih nama juga nih. 2L. Ada lagi? ada Apa? gesek sama yang Kayak aksi reaksi. Ini aksi. Berarti reaksinya ke sini. Ini normal. 2, 1. Ini aksi. Ini juga kasih nama nih. F gesek. 2, 1 kan. Ke sini kan? Sarah miring. Iya, Oke. Oke. Sip. Ada gesek kan? Tuh. Ada. Ya, Ini sekarang? berarti juga ada. Ya. Juga ada apa? Sabar. Ini beda 2 ya. Oke. Ada apa? M. Normal. T. Ada bawahnya ada gesekan. Iya. F gas kasih nama. Ini 2 udah lantai. Oke. Bidang boleh. Ada apa lagi? Aksi reaksi. Ini normal. Maka sini normal. Iya. M2 udah ada. Ini F gas. Ini juga ada F gas. Tuh. Udah bener. Udah. Oke. Kalau mau digabung. Kata dia minta digabung kan ya? Padahal saya bilang ke kalian apa? Jangan digabung kan? Iya. Oke. Dia gara-gara request aja. Ya kalau digabung tinggal kalian gabungin aja. Kalau kalian nggak menggabungkan ini, konsekuensinya tahu nggak apa? Normal M1 M2 akan hilang dengan normal M2 M1. F gesek M1 M2 akan hilang sama yang ini. Oh Jadi iya. sisanya tinggal yang normal M2 lantai, T, F gesek ini masih ada, M2G masih ada, M1G masih ada. Tapi kita pada dasarnya nggak pernah pakai yang digabung. Nggak pernah. Kecuali ya dia minta ya. Dia minta kalau nggak bisa nggak kasih gambar.
Karena menurut saya menggabung itu emang terlihat jadi mudah. Padahal banyak yang hilang. Udah, sekarang kerjakan. Langkahnya kan tuh kan ya. Kerjakannya mulai dari yang paling sederhana. Emang yang sederhana yang mana? Lo M1, M3. Tiga dulu kerjainnya. M3-nya gerak kemana? Bawah. Berarti yang positif M3G, bukan T. Iya, benerin. Jadi mulai dari sederhana. Baru yang kompleks. Jangan langsung yang kompleks. Berarti kalau positif itu sesuai sama Arah geraknya. Kalau dinamika lebih mudah gitu. Oh, oke. Makanya setiap mulai dinamika pasti saya bikin A-nya ke bawah, T-nya positifnya ke bawah. Ini ke kanan, nanti positif ke kanan gitu. Paham? Oke, Bapak. Oke. Coba try. Udah ketiga? Oke, coba dikerjain. Ya, ya. Emang yang A udah benar. Kok A-nya salah? Ini benda satu, benda tiganya mana tiga M tiga oh, ini. Baru aja tadi. Benar rupanya. Ini W-nya W3 ya. Tahu W-nya kan nyampur lagi W3. Ini W-nya W1, betul? Ya, ini FGS-nya kasih nama. Satu, dua. Ini juga kasih nama. Normal, satu, dua. Ada namanya nggak? Normal juga. Nggak boleh nomor dua. Normal, satu, dua. Satu itu bendanya, dua itu bidangnya. Oke. Oke. Ini yang ini kan. Ini ada T-nya ngapain? Ngapain sama? Beda kan? Sama kan? Nggak perlu dinamain. Oke. Ya, ini W-nya W berapa? Ini W2. Oke. Di lantai ada gesekan dua lantai. 2L. Ini F gesek 2, 1. Ini normal 2, ini normal 2, 1. Paham? Oke, ini normal 2L. 2 dengan lantai. Nah, dia minta digabungkan, padahal saya nggak mau digabung. Ini gara-gara kalian minta ya, padahal saya nggak mau. Tahu nggak kenapa? Kenapa saya nggak suka digabung? Karena kalau menggabung itu, saya akan menghilangkan semua informasi dari kontak saya. Normal 12 akan hilang dengan normal 21. Karena hilang. Apa ini? Oke. Berarti tinggal ada normal normal 2L. Ada. Paham? F gesek 1. Apa ini? 12 akan hilang dengan F gesek 21. Yang ada tinggal F gesek 2. W-nya ada, W-nya ada, T-nya ada. Ini nggak penting. Udah. Terus Terus yang nomor dua itu langkahnya apa setelah itu? Simaya. Nah, iya, belum dikerjain. Oh. Per benda dari benda yang paling sederhana. Berarti benda berapa? Tiga. Oke. Jangan satu, tapi mau di atas. Kenapa ini? Saya Hah? bingung. Yang A-nya udah bener belum? Mana A-nya? Belum. Udah yang ini. Yang Hah? Oh, Yang A iya, dulu oh, aja. yang ini udah. Oke, pinjem. Kata-katanya sih bener. Oke. M3 paling sederhana kan? Ah. Oke. T-nya nyambung kan? Sama kan? Ya. Ya udah nggak T aja lah ya kalau sama ya nggak sih? Oh iya. Oke. Ini benda M3. Setelah itu M1. Ini ya. Ya. Oke, dibikin lurus boleh. M1G, M1. Ini F, gesek ke 2. Oke, ini udah benar. Terus benda 2. Ya. Ada normal 2. M itu apa? Medan. Mas Medan. Medan bidang. Bidang. Oke. Oke. Terus ada T, ini ada F gesek 2M. Ini M-nya M2. Betul ya? Iya. M2 sin-nya mana? Iya. M2 gesin. Oh. Lah ini ada M2 gekos tapi nggak ada M2 gesin. Aduh. Karena kalau satu aja salah, udah paling salah ini. Gesin. Terus aksi reaksi kan? N2, N21. F gesek 2, F gesek 21. Udah benar. T aja. Nah, kalau kita menggabung, saya nggak suka digabung sebenarnya. Kenapa? Karena banyak yang hilang. Kalau kita menggabung, akibatnya kita akan menghilangkan semua informasi gaya kontak.
N12 akan hilang dengan N21. Tapi N2M masih ada. 2M ini. Lah, lo kok jadi ke situ? Oh, ini. Ini. Oke, oke. Nah, ini udah masih ada. FGSEC 2M masih ada, tapi FGSEC 21 ini habis, ya kan? Udah benar. Benar? Same. Tapi yang ini buat saya bingung. Susah cara tindakan. Ingat nggak langkahnya apa setelah kita bikin diagram gaya? Lihat catatan. Setelah apa? Lihat apa? Kan ini kan langkah pertama apa? Buat diagram gaya per benda. Yang kedua, gaya gesek sama gaya normal kasih nama. Yang ketiga, ada aksi reaksi. Yang keempat, takut apa? Nah, gimana sih? Takut apa? Empat apa? Empat adalah? Pil kaca. Aduh, Oke, catatan gimana Kak. ini? Catatan Kak. Keempat itu adalah? Kerjakan. Buat sigma fx, sigma fy per benda. Tinggal ikuti langkah keempat. Buat sigma fx, sigma fy per benda. Mulai dari yang paling lihatnya per benda, jangan digabung-gabung, oke? Berarti mulai dari benda M3 dulu, baru M1, baru M2, oke? Jadi udah kerjain. Gitu. Pertanyaannya udah ada stepnya, tinggal kan kerjain aja. Oh, tadi tadi apa sih? Apa ini? N12 sama N21-nya tuh bener gini kan? Ini N2 lantai. Ini N1, 2. Ini N1, 2. Kenapa ini ada N apa lagi? Maaf. Lah, gimana sih kenapa N1, 2 ke arah sini? Salah. Normalnya kemana? Tegak lurus dengan bidang dan keluar bidang kan? Bidangnya kan bidang miring. Masa dia keluar bidang miring dong? Iya. Paham? Nah, ini aksi, maka di sini reaksi. Berarti reaksi kemana? Ke bawah. Normal 21. Bentar. Ini kenapa gaya geseknya ke sini? Ke sana. Ini kan gaya gesek di satu kan? Nih, lihat ya. Ini 1, ini 2. Oke? Kan miring gini kan? Lihat benda 1. Gerak kemana? Oh, kiri. Berarti gesekannya? Kanan. Iya. Kan kita lagi lihat per benda. Berarti ini salah. Gesekannya usah ke sini. Ini namanya gaya gesek apa? Kasih nama. 1, 2. Aksi, maka di sini ada reaksi. Nah, pasangannya ini gaya gesek 2, 1. Paham? Udah itu. Karena satu aja ada gaya yang kayak salah, udah pas salah bawahnya pasti. Jadi makanya poin A itu benar-benar betul. Poin A betul tuh ke bawah pasti betul. Poin A salah ke bawah pasti salah. Betul belum Pak ya? Apa yo? Ini M2 ges, cos M2 gesin. Ini F gesek 1, 2, 1, 2. Udah benar. Udah benar. Udah benar. Bapak yang baik itu di mana berada? Udah bener belum? Nah, soalnya kalau hanya salah, udah pasti salah. Udah. Ini benda 1. 1 ke atas ya?
apa? Cuma cos doang. M1 G cos. Wah. G. Udah sama ntar ya. Udah benar? Udah. Terus B. Coba ingat lagi. Langkahnya apa setelah kayak gini? Langkah pertama apa tadi kalau dalam gaya kontak? Buat diagram gaya per benda. Udah. Langkah kedua, gaya gesek dan gaya normal kasih nama. Udah. Langkah ketiga, aksi reaksi. Udah. Langkah keempat. Belum dikerjain kalian? Apa maksudnya kerjakan? Buat sigma fx, sigma fy tiap benda. Kalau udah itu Kerjain dulu aja dulu. Udah. Itu langkahnya. Mulai dari yang sederhana berarti benda M3 dulu. Kalau udah M1 baru M2. Udah tak ketemu sendiri, dijamin. Iya. Yuk. Oke, sambil nunggu di absen dulu ya. Ya, Belum ada gambaran buat nyari yang Gambaran tiganya. apa? Buat nyari yang Udah. M3 kan nggak tahu kan? nggak tahu. Oke, ya udah. A juga nggak tahu kan? C juga tahu kan? Simpen dulu. Lanjut, benda M. Jangan pernah digabung. Tadi katanya digabung. Bisa. Berarti bahasa ya. Setelah M2 apa? M3 tadi itu apa yang sederhana? M M Atau kedua? 1. Iya, udah benda M1. Oh, Berarti bikin sigma F, sigma Fy. Karena dia geraknya kan ke sini kan. iya. Berarti sigma F, sigma ini kan X ya. Iya. Iya kan? Iya. Berarti sigma Fy 0 kan? Iya. Kerjain. Oh, berarti jangan digabung. Jangan digabung. Kita aja. Udah paling bener kita. Tadi soalnya nanya katanya digabung. Siapa tanya siapa? Jangan digabung, susah. Bisa aja. Udah ada A. belum kan M1-nya ke kiri. Jadi sigma fx-nya yang kanan per Enggak. kiri apa? Mereka itu maunya mereka berdua ke kanan. Ya, oh dua Berarti M1 gerak kemana? Ke kanan. Karena kita lihat itu dari luar. Kan setelah itu buat apa? Buat mengetahui si gaya geseknya itu kemana. Kita lihat dulu gerak alaminya. Paham? Oke. Udah? ini di sini. Aduh, Aduh, ini jelek banget tulisan saya. Ini benda 3. Udah kan? Ini kan 10. M3 betul? Tuh. Kurangin T sama dengan M3 dikali A. Nggak tahu kan? Simpen dulu. Oke, setelah itu benda yang sederhana kedua. Benda 1. 1 kan? Iya. Kenapa benda 2 dulu? 1 dulu. Berarti kalau benda 1 kita nyarinya. Benda 1 sigma FY-nya 0. Iya. Ada apa di sumbu Y? Ada N12 sama M1 G cos theta, betul? Iya.
Maka dapatlah. 20 akar 2 3. akar 3. Lah ini kok ada banyak banget Ini sih. tadi segitu. Oke, ini N12. Paham? Yo. Oke, lanjut lagi. Terus dapat Sigma F X. X. Oh, nggak pakai ini, Pak, yang Nah, geseknya. kan gesekan di X kan? Oh, Kan dia nggak ada kan? Gerak kan? ya. Berarti M1 Oh, iya, iya. kali A. Ada gaya apa aja? Dia geraknya ke sini kan? Iya, iya. Ada apa aja? Yes. FG12 dikurang. Sin kita. Itu bisa. Tulis. FG12 dikurang Tadi kita cari. M1G sin theta sama dengan M1 kali A. Ini 16 akar 3. Nah, karena ada kata-kata tepat akan bergerak, maka geseknya pakai mu. Minusnya ada? Minusnya Minusnya ada, minusnya? Mana ada? Nggak ada. Ini Nggak ada, minus kan? nih. Statik. 0,8 dikali Ini- normal Ini 12. 16 akar 3 tadi. 16 akar 3 Ya. tadi. Oke. Terus M1 berapa tadi? M1 4. 40. kali sin Sinnya 30, 4 setengah sama dengan 4 kali 4. Dapat dong A-nya. Iya, iya. Iya. Kan dia kerjakan per benda. Udah ketemu sendiri. Belum beres lagi kan kita bukan mencari A kan? Iya. Lagi benda 3, benda 2. Oh, kedua. Nah kan harus Oh, iya. semuanya. Masa cuma 1 sama 3 doang, 2 nggak dihitung? Oke, oke. Udah ngerti? Coba kerjain. Coba aja. Ketemu sendiri kok pasti. Berarti jadi kita udah beli. Apa ini? Kanan. Oke. Oke. Ini benda satu yang atas ya. Oke. Bisa efeknya ini ya. Ini berapa? Coba pakai kalkulator biar enak. Ini berapa ini? 4 akar 3 dikurangin berapa? Kurang 5. Kalkulator berapa dapatnya? Berapa? 1,9. 1,9. Simpan. Simpan. Atau ke benda yang paling ribet kan? Benda 2 kan? Ini N2L simpan. Oke, dapatnya T. Berapa nih T-nya? Berapa? 103,9. Ah, hitung nih pasti. 0,0 FG berapa? 21. Berapa FG 21? Oh, dari mana? Itu mu-nya. Mu, FG kan kayak normal kan? Oh iya, normalnya belum. Normalnya 0,21. Wah, yang bener ini. Lagi hitung. Apa lagi ini? Sampai. Udah gambar belum? Gambar udah belum? Mana dulu? Kalau gambarnya benar baru bisa. Gambar 3. Gambar 3 ya. Karena paling sederhana gambar 3 kan? Ya. Oke, ada. T-nya sama atau beda sih? Tahu tali nggak? Udah T-nya sama, nggak boleh beda-bedain. Udah. Terus T aja. Setelah 3 mana lagi yang gampang? 1 apa 2? Setelah 2 di bawah nggak sih? 1. Mana gambarnya 1? Oh ini. 1 bukannya miring. Ini miring lagi dong. Oh iya. Ini kan? 1. Ada apa aja di benda 1? Yang pasti-pasti. Nah, harus kemana? Ke bawah kan? N1G. Yang pasti yang pasti dulu. Normal, ya nggak sih? Normal. Normal kasih nama kan? Normal 1, 2. Karena di bidang 1, di benda 1 bidangnya 2 kan? Ada gesekan kan? Ya. Gesekannya kemana? Oh, kanan. Gitu kan ya? Ini namanya kan sama juga kan? Ini F gesek 1, 2. Karena dia kan dia banyak sini geraknya kan ya? Ini bagi pemberesnya kan? Itu yang ngatur siapa? MG kan? Kita urai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini, betul? Ini namanya M1G
Ini tokoh. Cinta. Salah. Dekat. Oh, dekat sudutnya pasti nol. Ini kan cinta sama sini kan? Berarti M1 G. Dan nih, sekarang benda dua mana? Lah, miring nggak jadi lurus, bener dulu. Kalau gambar yang miring, miring lagi. Karena kalau gambar A-nya salah, mau nanya apapun pasti B-nya salah, udah. Pasti salah. Udah ya, jadi gambar itu benar-benar penting. Kalau gambarnya benar, ada kemungkinan benar, 50%. Kalau gambar ada yang salah, salah aja satu aja. Gitu, salah, arah. Udah, bohong, nggak mungkin benar. Pak, mana ada MG miring, MG harus benar. Oh iya. Boleh nih. Oh. Oke, yang pasti-pasti dulu gambarnya yang pasti-pasti. Nah, udah. Oke, kotakin. Nah, kan kita bukan mau nyari ini kan? Kita mau nyarinya M3 kan? Iya. Masukin ke sini. Set. Bisa? Berarti T ini yang udah Lah, iya, kan ini sama. Hanya ada? Ada. Dapat nggak M3-nya? dapat. Oke, makasih Kak. Tuh, kan normal juga harus tegak terus sama tidak. Mau cek jawabannya. Gambarnya dulu. Mungkin jawaban. Jawaban Iya. udah bener belum? M3, M3. Ini saya sama nggak sih? Iya. Ngapain T2, T aja. M1. Oke, ini udah bener. M2 ini ya? Iya. T aja. Oke, bener ini. Udah bener. Oke. Ini kenapa benar satu duluan sih? Benar satu susah sih. Oke lah, apa deh. Oke. Oke. Terus Ini dibaliknya. lanjutin. Dapat Oke. deh. Kotak-kotakin aja yang penting itu kita kotak-kotakin aja. Nah, udah bener. Udah bener. Udah gampang kan? Udah beres. Lah, iya yang diminta apa? M3 kan? Iya. Ini udah. Terus yang C-nya tuh kan ditanyain tegangan tali. Udah. Berarti yang ini udah ya? Iya. Iya udah. Kan udah ada langkahnya ya, ikutin aja langkahnya. Udah. Ya, yang pasti tentu yang pasti-pasti. Ini dua dengan lantai kan? L kan? Ada tali ya? Ada gesekan dan gas kedua lantai. Sama lagi? Aktif, reak. Ini aktif, maka sini ada reak. Namanya normal, dua, satu. Ini aktif, apa reaksinya? R gesek, dua. Udah, kita diurai M2G hot, M2G. Paham? Beres ya. Yang D, yang D ya. Ingat nggak langkahnya setelah itu langkahnya apa? Kerjakan. Apa maksudnya kerjakan? Buat sigma fx, sigma fy per benda. Mulai dari yang paling sederhana yang mana? Tiga dulu. Gede sendiri, tapi tiga dapat, baru yang kita dapat gini kok. Yo. Udah kan? Gini. Iya. Udah apa kan? Oke. Kalau udah ada langkahnya, kayak gitu aja langkahnya. Udah ada langkahnya udah beres pasti. Berarti hampir semua dinamika yang kayak gini semua. Kalau ada jebakan itu, ya langkahnya gitu. Ya, tidak semua kasus dinamika ada jebakannya. Kalau nggak ada jebakan. Kalau nggak ada jebakannya ya kayak anak SMA aja ngerjainnya pasti benar. SMA itu cuma beberapa aja yang salah, yang kurang tepat gitu. Kasih Kak. Yo. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan, boleh pulang ya. Yo. Apalagi dapat kan? Ya ini kan udah kayak gini. Berarti ini tinggal nyari A-nya dari sini kan? Iya dapat A dong sini. Iya. Nanti. Nah, cari A sama dengan. Nah, terus ini dapet T, terus masukin sini. Nah, iya. Aduh, dapat semua kan. Dan saya kasih tahu langkahnya tinggal kerjain aja. Udah ada langkahnya.
So yang sudah boleh bukan. Nanti jawabannya ada di minggu depan ya, worksheetnya. Oke, jangan lupa print dulu ya kebetulan. Udah, beres, dapat kan? Serius? Di sini. Oke. Udah tahu langkahnya masih Lagi bikin Ini efek. dapat A-nya. Berapa di itu pakai kalkulator? 4 akar 3 kurang 5 berapa? 1,928 Mbak. 28, kotakin. Ini baru benda satu. Benda Iya. dua. Oke. Terus apa nanya saya? Dia kerjain. Apa yang mau tanyain? FGS 2L. Terhadap lantai gerak kan? Oh berarti dia pakai yang kinetik. Gerak terhadap lantai. 2L kan 2 lantai kan? Pakainya Iya. gerak kan? Pakainya kinetik. Tapi lo ini FGS 21-nya lupa kan pasti. FGS 21. Loh, mana nih gambarnya? Loh kan, ini pahala. Ini kan aksi. Reaksinya mana? Oh berarti dia juga kena. Lah, aksi reaksi. FGS 21. Oh. Bapak ini kan udah dapat tanya, terus tanya kan mau dimasukin ke titik Ya. benda kedua. Sedangkan benda kedua itu kan kita kan Berapa hitungnya A-nya ini? Kalkulator? ini. Iya, kalkulator saya maunya koma. Aduh, sabar Pak. Ya. Gak tahu nggak menghilangkan. Ada dua belum coba menghilangkan. Berapa? 4 akar 3 kurang 5 berapa? 1,928. Kotakin. Ini baru benda ke satu. Sekarang benda kedua mana? Ini tadi saya bingung banget di Mana sini. benda kedua? Tim FV-nya masih tim FV mana? Kenapa nggak iya dulu? Jadi aku bingung sih mecah sih Iya dulu, iya dulu, mana iya dulu? Oh iya gitu. Lah iya, jadulnya gampang, iya dulu. Oke, Baru oke. X yang susah. Dari market. Benar gue. Yuk, mari. Oh, yang sudah boleh pulang ya. Hai, hai, ini siapa ini Julia? So ini. Banyak Kak. Yo, hai. Bisa apa? Dinamika. Dinamika Dari dari kinetik. kinematik. Oh, gampang dong. Yang tadi gampang. Dinamika udah beres. Bapak terima kasih. Udah, kita dapat. Ah, jawabannya. Oh, yang sudah boleh dikumpulkan ya.